Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Ayu Liziana dan saya di sini tidak sendirian. Saya bersama rekan saya yang bernama Cynthia Rahma. Saya di sini dan rekan saya akan menjelaskan tentang pro kontra perilaku sufi. Pro kontra yang pertama adalah dari Abu Hamid Al-Ghazali. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali, alam berasal dari ketiadaan menjadi ada karena ciptaan Tuhan. Dunia berasal dari iradat atau keamanan Tuhan semesta mata dan tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Idarat Tuhan bersifat mutlak dan terlepas dari ruang dan waktu. Tuhan bersifat tersendan, namun kemauan iradat Tuhan adalah imanan dan merupakan sebab hakiki dari selagi kejadian. Al-Ghazali juga memiliki karya-karya, kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali sendiri, meliputi bidang ilmu yang populer pada zamannya. Di antaranya tentang tafsir Al-Quran, ilmu kalam, ushul fikih, tasawuf, manik, falsafat, dan lainnya. Al-Ghazali adalah sebagai golongan filsafat Islam di dunia Islam Timur, sedangkan Ibnu Rashid adalah sebagai salah satu pemikir dari golongan filsafat Islam di dunia Islam Barat. Apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan Tuhan? Maksud pemikiran Ibnu Rashid adalah Tuhan itu haruslah berupa satu akal yang tinggi. Penciptaan haruslah berawal dari akal pertama yang memerintah akal kedua hingga sampai akal ke-10. Yang dimaksud Tuhan hanya mengetahui secara universal, tidak mengetahui masalah juziat atau hal-hal partikular adalah bahwa Tuhan itu adalah yang maha tahu. Artinya, haruslah ia sudah mengetahui segala penciptaan dari awal ketika ia menciptakan alam. Jadi, kalau Tuhan mengetahui hal-hal partikular, maka ia tidak layak disebut Tuhan, karena pengetahuan partikular adalah pengetahuan yang didapat dari proses tidak tahu menjadi tahu. Kalau Tuhan itu mengetahui secara partikular, berarti sebelumnya Tuhan tidak mengetahui dong hal partikular tersebut. Kemudian setelah hal-hal partikular terjadi, barulah Tuhan tahu. Jika akal Tuhan bergerak dari tidak tahu menjadi tahu, maka ia tidak layak disebut Tuhan, menurut Ibnu Rashid. Yang kedua, ada kezailan alam. Menurut Ibnu Rashid, alam ini adalah azalil, tanpa permulaan. Dengan demikian, berarti bahwa bagi Ibnu Rashid ada dua hal yang azali, yaitu Tuhan dan alam itu sendiri. Hanya saja bagi Ibnu Rashid, keazalilan Tuhan itu berbeda dengan keazalilan alam. Menurutnya, keazalilan Tuhan lebih utama daripada keazalilan alam. Berkaitan dengan Ibnu Rashid memiliki nama yaitu Abu Ya'la ala Wahid Muhammad ibnu Rashid. Beliau mengatakan pemikiran Ibnu Rashid mengenai problem ketuhanan dalam alam semesta, yang pertama ada pengetahuan Tuhan dan yang kedua ada keazalian alam. Tentang pengetahuan Tuhan, ada beberapa yang bertanya, apakah tujuan mengetahui segala penciptaan juziat? Dalam usaha menjawab pertanyaan ini, Ibnu Rashid mengemukakan pendapat Ketiga adalah pro kontra perilaku sufi menurut pendapat Ibnu Jauzi. Pandangan negatif terhadap sufi yang beredar di masyarakat awam sedikit banyak muncul dari kesalahpahaman dalam membaca buku-buku seperti Talbis Iblis atau Tipu Daya Iblis karya Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi adalah seorang ulama fikih ternama asal Baghdad yang juga merupakan sejarawan ahli ilmu hadis dan tafsir yang hidup di abad 12 Masehi.
Ibnu Jauzi tidak hanya memberi peringatan kepada kelompok sufi saja, melainkan berbagai kalangan dalam agama, seperti Khawarij, Rafidah, Batiniyah, bahkan sampai para filsuf, ahli tafsir, fuqaha, qurra, para ahli hadis, terutama asbabul hadis, dan masih banyak lagi yang lain. Beliau tidak secara khusus menentang ajaran sufi atau tasawuf, melainkan lebih pada menguraikan seluk-beluk tipu daya iblis yang senantiasa mengintai kalangan manapun, tidak hanya kaum sufi. Bahkan tentang tokoh-tokoh sufi itu, beliau menuliskan para aulia dan solihin itu adalah maksud dari kejadian atau penciptaan. Merekalah orang-orang berilmu dan yang mengamalkannya dengan pengetahuan yang benar, yaitu mengamalkan apa yang diketahuinya sedikit tersentuh pada kehidupan dunia, mencari kehidupan akhirat dan bersiap mati dengan mata yang senantiasa awas dan bekal yang cukup. Ini semua menunjukkan bahwa Ibnu Jauzi melalui talbis iblis ini tidak sedang menyerang semua kaum sufi atau seluruh ajaran sufi, yang justru beliau pandang sebagai bagian yang terpisahkan dari agama, melainkan sebagian kelompok saja yang menurut beliau tidak sesuai dengan ajaran yang semestinya, yaitu yang tidak melandaskan ajarannya pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah pro kontra perilaku sufi menurut pendapat Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah menjelaskan macam-macam kaum sufi, karena faktanya terdapat banyak sekali golongan di kalangan mereka. Bahkan ada oknum menyimpang yang menyebut dirinya sebagai sufi. Penisbatannya pada kaum sufi ini telah ditolak oleh para ulama yang benar-benar ahli dalam ilmu tasawuf seperti Syekh Junaid al-Baghdadi, Syekh Abdurrahman al-Sulami, Syekh Khatib al-Baghdadi. Syekh Ibnu Taimiyah kemudian menjelaskan bahwa kaum sufi memiliki 3 golongan. Yang pertama, sufi hakiki. Mereka adalah kaum sufi yang benar-benar tulus beribadah kepada Allah dan menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larang-larangannya sejauh kemampuannya. Kedua adalah sufi rezeki, yaitu orang-orang yang mendapatkan rezeki dengan mengelola lembaga kesufian. Seperti pemondokan sufi, mereka adalah orang-orang yang baik selama memenuhi 3 syarat. Pertama, menjalankan kewajiban syariat. Kedua, mereka menjalankan adab-adab ahli tarikoh yang sesuai dengan tuntunan syarat. Ketiga, tidak berlebihan dalam urusan duniawi. Yang ketiga adalah sufi simbolis, yaitu orang-orang yang tujuannya dalam menepaki jalan sufi hanya untuk mendapatkan simbol kesufian, seperti pakaian sufi, bicara dengan para sufi, serta bertingkah seperti para sufi sehingga orang awam akan menanggapnya sebagai sufi padahal sejatinya bukan. Yang ketiga adalah pro kontra perilaku sufi menurut pendapat Al-Biqai. Saat-saat akhir periode kedua merupakan masa-masa yang berat bagi Al-Biqai karena pada saat itu banyak tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya. Hal ini disebabkan pendapat Al-Biqai yang mengkafirkan Ibnu Arabi dan Ibnu Al-Farid berdasarkan beberapa kalimat yang terdapat dalam kitab karangan kedua sufi besar tersebut yang dia anggap sesat. Adapun kitab yang dimaksud oleh Al-Biqai adalah kitab Fusuh Al-Hikam karangan Ibnu Arabi dan kitab Nazam Al-Tayyat Al-Kubra karangan Ibnu Al-Farid. Bahkan Al-Biqai sampai menulis beberapa buku tentang bantahannya terhadap 2 sufi tersebut, seperti kitab Tanbih Al-Ghaib ila Takfir Ibnu Arabi, Tazir Al-Ibad min Ahli Al-Inat bi Ibadat Al-Ittihad, Tadmir Al-Mu'arid fi Takfir Ibnu Al-Farid, dan kitab-kitab lainnya. Walaupun Al-Biqai mengkafirkan 2 orang sufi tersebut, bukan berarti Al-Biqai sendiri adalah seorang yang anti-sufi seperti yang dituduhkan oleh golongan orang yang anti-sufi dan tasawuf. Hal ini dibuktikan dengan penukilan perkataan para sufi yang terdapat pada beberapa karangannya, seperti perkataan pada beberapa Imam At-Junaya dan Al-Sanrawadi serta Al-Qushayri. Selain itu, banyak ditemukan beberapa karangannya cerita tentang pengalaman batin yang beliau alami yang identik dengan dunia tasawuf. Salah satu contohnya adalah seperti yang beliau tulis dalam tafsirnya, bahwa salah satu faktor yang memudahkan beliau dalam menulis tafsir adalah saat berusia 10 tahun beliau pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan malaikat Jibril yang sedang menaiki kuda. Kemudian beliau mengambil berkah dari mereka berdua. Sedangkan dari kitab Al-Biqai menuturkan bahwa beliau beberapa kali mimpi bertemu Rasulullah dan mencium salah satu tangannya serta mimpi bertemu Abu Bakar dan Ibrahim bin Umar Al-Biqai.